pesan minuman. Ngopi-ngopi apa? Kameramen mau kopi? Kopi hitam boleh? Mau kopi hitam ya? Ya, siap. Oke, kopi hitam, Bu. Ya, kopi Saya hitamnya mau satu. susu. Susu apa? Susu Susu Ovaltine, Milo. susu ada susu apa yang ada? Ada susu SKM yang coklat putih, Ovaltine sama Milo. Kalau susu yang bukan SKM gitu ada nggak? SKM itu maksudnya apa? Susu kental manis? Manis ya. Pengennya memang benar-benar susu. Hah? Benar-benar susu, jangan kental manis. Ada? Nggak ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Iya. Jadi memang kental manis yang ada Iya. itu. Oh, jadi ya udahlah kalau emang adanya itu daripada nggak minum saya. Boleh deh, nggak apa-apa. Oke. Susu kental manis Sama kopi hitam ya. sama kopi hitam. Oke, kita nunggu dulu nih ibunya bikinin kita minuman. Kita nongkrong-nongkrong dulu. Oke, mantap nih udah datang nih. Kopi dan susunya nih Bu ya. Susu kental manis. Ya udah nggak apa-apa ya. Oke kawan-kawan, kita minum dulu nih. Ini si kameramen. Nih kameramen, kopi. Nah ini susu kental manis. Ya, gue pesannya susu tapi adanya ini memang ya, kita minum aja deh. Kita hormatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Irfeldi. Nah ini kebetulan saya sesuai dengan hobi saya setiap hari suka touring ke berbagai kota, berbagai wilayah. Kebetulan ini saya lagi meluncur di daerah antara Pamanukan, Jawa Barat menuju ke kota Subang. Jadi saya mampir, ya biasalah kalau udah sore-sore gini kita minum-minum, ngopi-ngopi ya supaya seger. Nah ini kebetulan saya ini memang nggak suka kopi, sukanya susu. Kameramen saya sukanya kopi. Jadi ya kita ke warkop. Nah saya tadi pesan susu, teman saya kameramen pesan kopi. Nah jadi yang saya dapatkan adalah pemilik warung menawarkan saya adalah dia menyebutnya istilah SKM. Saya langsung nangkep istilah SKM. Dia istilahnya mungkin itu istilah dari susu kental manis. Jadi inilah sebuah fenomena yang saya dapatkan bahwa yang namanya produk yang benar-benar susu yang saya harapkan nggak ada gitu di warkop. Adanya adalah susu kental manis. Sebenarnya pun setahu saya ini bukan juga susu tetapi istilahnya kental manis. Cuman karena sudah berlangsung lama orang memahami ini susu kental manis jadi namanya susu kental manis. Jadi inilah yang saya dapatkan. Sebagaimana kita sama-sama tahu lembaga resmi dari pemerintah ya, organisasi resmi yaitu BPOM. BPOM itu Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah melakukan sudah melakukan klarifikasi atau verifikasi, membuat instruksi bahwa yang namanya susu kental manis itu bukan susu. Itu adalah produk kental manis. Nah, jadi kalau nggak salah saya itu sekitar tahun 2018 dibuatlah sebuah peraturan atau instruksi sehingga kata susu dihilangkan menjadi kata kental manis. Nah, kebetulan alhamdulillah para produsen susu kental manis pun mengikuti instruksi tersebut. Nah, sehingga produknya, kemasannya atau nama brand dari produk tersebut dihilangkanlah kata susunya menjadi tinggal kata kental manis. Dan bukan hanya juga kata-katanya, kemasannya pun juga diinstruksikan tidak mengarah membentuk asosiasi itu seperti sebuah susu. Ya karena memang BPOM sudah melakukan penelitian bahwa yang namanya kental manis ini sama sekali tidak ada unsur atau kadar yang memenuhi kriteria yang disebut susu. Jadi ini berupa produk kental manis. Nah, itulah. Ya, jadi ini saya baru satu warkop. Kemungkinan saya mau jalan dari beberapa warkop. Saya ingin memastikan bahwa apakah di semua warkop seperti itu kejadiannya. Karena berarti kita ingin mengambil kesimpulan atau menganalisa bagaimana pemahaman masyarakat di lapangan. Apakah sudah paham apa yang diarahkan oleh BPOM, apa belum? Jadi mungkin nanti saya akan jalan lagi ke 2 atau 3 warkop lagi untuk mengetahui lebih pastinya apakah hanya di warkop sini saja atau kan memang semua warkop seperti itu. Jadi kita jalan dulu, nanti teman-teman ikutin aja terus. Kita akan mengambil kesimpulan seperti biasa. Di penutup nanti saya akan membuat analisa, mengambil kesimpulan tentang susu kental manis ini. Monitoring terus ya. Bu, udah selesai nih Bu. Berapa Bu? 6.000
berapa? 2. 6.000 dua ya. Uang kecil aja tuh. Oh, ada nih. Udah nggak usah pakai kembali, Bu. Oh iya, Makasih. Oke kawan-kawan, kita jalan lagi. Kita mampirin lagi warkop yang lain. Dan kita pakai masker seperti biasa. Monitoring terus pokoknya ya. Kita monitoring, kita cek lagi warkop yang lain, mungkin 1 atau 2 lagi. Dari situ kita bisa tahu keadaan di lapangan tentang yang namanya susu kental manis ini. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Oke kawan-kawan, ini kita nyampe lagi ke warkop kedua. Kita mampir sini, kita minum-minum, pesan minuman lagi. Bu, mau pesan minuman bisa, ngopi-ngopi? ya bisa. Ya. Ini kameramen biasa pasti pesan kopi ini. Ya pesan kopi. Ya. Saya pesan, saya pengen susu. Ada susu nggak Bu? Ya. Bener-bener susu ya, bukan susu kental manis. Susu apa nih? Oh, apa? Iya pokoknya susu lah, susu ada. Kental manis. Bukan, Mbak. Yang ada apa? Kalau susu apa? Pokoknya gini. Kalau itu kan kental manis. Ya, Yang bener-bener susu ada. Ya Denko kayak mana? Kalau Denko kayak mana coba? Pengen tahu saya. Oh, kayak gini. Itu bukan kental manis. Oh, kalau ini bener-bener susu ya? Ya susu bubuk. Ya susu bubuk ya. Ya boleh deh, saya mau susu bubuk aja deh. Ya. Jadi 1 kopi, 1 susu bubuk. Kopinya kopi apa? Kopi hitam. Kopi hitam. Kopi hitam. Oke kawan-kawan, ini di satu tempat ini pertama sewaktu saya minta susu, umumnya rata-rata ditawarkan susu kental manis. Tapi saya agak kritis, saya minta bener-bener susu, ternyata alhamdulillah ada susu di sini. Ya oke, kita tunggu pesanan kita datang. Aduh. Oke, mantap, udah datang nih pesanan kita. Oh, ini yang Denko Bu ya? Ya. Dia kalau yang Denko memang bubuk ya, bukan yang nggak ada yang cairan kayak kental manis itu nggak ada ya? Oh ya udah. Oke siap, makasih Bu. Nah ini kawan-kawan, ini kameramen biasa kopi. Gue pesan susu, alhamdulillah nih ada susu di sini warung ini. Jadi tapi walaupun memang tadi dia pertama nawarin dulu, begitu kita bilang susu, dia nawarnya kental manis. Nih, alhamdulillah sebenarnya gue kritis ya dapat nih. Tapi dia tetap susu bubuk. Ya kalau merek nggak ada masalah, ada yang penting susu aja. Oke, kita nikmati. Jangan lupa buka masker. Minum dulu. Mantap, ini baru susu. Oke nih, udah habis susu ini kawan-kawan. Kita cabut lagi, nyambung lagi nih, udah mau maghrib. Mungkin nanti agak malam kita sambil jalan nyari masjid, terus kita cari lagi warkop yang berikutnya. Mudah-mudahan ketemu lagi namanya susu, bukan susu kental manis. Yo, kita jalan lagi. Nah kawan-kawan nih kita sampai lagi nih di warung ketiga. Tadi kita udah muter-muter 2 warung, kita ke warung ketiga. Ini kita
pesen lagi susu, ada apa enggak ya? Kang, mau pesan minum-minum nih Kang. Susu ada nggak Kang susu? Susu ada. Ada, boleh. Susu apa coba lihat Kang susunya? Boleh di ini? Adanya merah. Oh, yang bener-bener susu nggak ada Kang? Ini kan apa nih, kental manis. Mata saya udah tua nih, jadi harus pakai kacamata nih. Yang bener-bener susu nggak ada ya? Susu gitu nggak ada ya? Ini kental manis ya? Iya. Tapi yang merek lain kental manis juga semua? Sama? Sama. Oh, ini nggak ada susu ya? Bener-bener susu nggak ada ya? Ada. Ya udah deh, ya udah nyampe sini daripada nggak minum saya deh. Ya udah pesen ini deh, kental manis. Kameramen nih biasa nih pesennya, dia pesen kopi. Ya udah ini Kang, dia kopi, saya kental manis. Ya. Oke. Ya kawan-kawan, ini kita tunggu si Akangnya nyiapin minuman, kita ngobrol-ngobrol dulu. Kita tunggu selesai minuman, nanti kita ngobrol. Jangan kemana-mana ya, terus monitoring nih. Kita ngobrol nanti kesimpulannya seperti apa. Oke, ini dia, mantap nih. Nah ini, jadi nggak susu nih Kang ya, kental manis ya. Kental manis. Jadi selama ini kalau orang pesan-pesan susu, ya ini nih berarti. Iya itu. Nah, tapi nggak ada yang cerewet kayak saya gitu, nggak ada ya. Nggak ada ya. Jadi kalau dipesan susu dikasihnya ini aja lah pokoknya gitu ya. Ya udah deh gitu. Ya udah nggak apa-apa Kang, makasih. Thank you, makasih Kang. Iya. Nah nih kameramen nih susu nih biasa, kopi nih, aneh susu aja. Buka ini dong. Oke. Kita coba deh kental manis. Assalamualaikum kawan-kawan, nih kita ketemu lagi. Jadi kita tadi udah jalan total sampai per sekarang ini ada 3 warkop yang kita udah datangin. Warkop pertama mutlak asli, nggak ada yang namanya susu, kental manis, tapi ya sepesan susu tapi yang dihadirkan kental manis. Tadi warkop kedua, alhamdulillah dia ada juga susu, walaupun begitu saya pesan susu yang dihadirkan kental manis, tapi karena saya kritis rupanya dia ada susu. Nah, ini di warkop yang terakhir sama sekali juga sama sekali dia nggak ada yang namanya bener-bener susu, yang ada kental manis. Ya tapi nggak apa-apa, saya pesen ya, kita udah datang nggak enak. Nah, jadi ini kawan-kawan, intinya adalah sesuai dengan penjelasan saya di awal tadi, kita sudah sama-sama tahu lembaga resmi negara BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, sudah menginformasikan bahwa ini bukannya susu, ini adalah kental manis. Nah, cuman keadaan di lapangan saat ini masyarakat sepertinya belum tersosialisasi dengan baik. Atau barangkali sudah tersosialisasi tapi karena sudah menjadi kebiasaan umum dan namanya para pedagang ini ya mungkin fokusnya adalah ya pendapatan, ya udah dia nggak terlalu bertanggung jawab lebih jauh. Nah, cuman kan saya berharap BPOM atau pemerintah lebih sporadis lah barangkali untuk bisa mensosialisasikan tentang yang namanya kental manis ini. Karena jelas ini bukan susu, jadi kalau ada orang berharap mendapatkan kalori atau vitamin atau apapun itu yang namanya susu, tidak ada didapatkan di sini. Di sini cuma hanya dapat pemuas nafsu ya, pemuas rasa. Nah, rasanya memang enak, tapi kadar yang namanya susu itu tidak ada di sini. Malah BPOM sudah menganjurkan untuk malah terakhir, ini kalau nggak salah BPOM melakukan verifikasi bahwa ini bukan susu itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, tahun 2018. Tapi baru-baru ini BPOM menegaskan lagi bahwa yang namanya kental manis pun tidak bagus jika disajikan dalam bentuk diseduh ini. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengkonsumsi sama sekali namanya kental manis, boleh. Tapi itu jadi campuran untuk pembuatan kue. Mungkin jadi toppingnya atau jadi bahan-bahan untuk mencampur pembuatan kue. Nah itu masih memungkinkan. Tapi kalau dalam bentuk diseduh ini mungkin, ya saya bukan orang ahli di bidang biologi atau apa gitu ya. Mungkin kalau sudah diseduh, dia jadi berubah wujudnya atau zat-zatnya sehingga dapat merugikan kesehatan. Nah, jadi ya sahabat semua, teman-teman semua, mungkin bisa dibantu sosialisasikan. Ya namanya BPOM mungkin sudah mensosialisasikan, tapi kita tahu sendirilah namanya masyarakat ya, untuk mencari tahu informasi apalagi di media sosial ya kurang intens lah mencari tahu. Jadi BPOM harusnya lebih gencar untuk mensosialisasikan. Hanya saja ya memang BPOM mungkin terlalu sibuk sehingga tidak bisa fokus. Nah ya mungkin kita lah masyarakat bisa mensosialisasikan ini.
Saya tegaskan lagi, tidak ada larangan untuk mengkonsumsi kental manis. Yang dilarang itu adalah disajikan dalam bentuk, terakhir BPOM menjelaskan, disajikan dalam bentuk diseduh dengan air panas. Nah, itu sangat tidak baik buat kesehatan. Begitulah kira-kira. Nah, jadi kita sudah lihat tadi 3 warkop. Mungkin kalau saya datangi di Indonesia ini mungkin ada puluhan ribu kali warkop. Nah, kalau kayak gini semua kan ya tidak baik juga buat kita rakyat. Oke, demikian kawan-kawan. Semoga apa yang saya paparkan ini dapat bermanfaat. Tidak ada maksud mendiskreditkan siapapun. Mungkin juga pabrik-pabrik susu juga tidak ada. Tapi supaya juga pabrik susu, pabrik yang bukan pabrik susu ya, pabrik kental manis, supaya lebih punya tanggung jawab moral. Tapi sebatas selama ini memang dia juga sudah ikut berpartisipasi ya, di mana kemasannya dulu ada tulisan susu kental manis. Sekarang kata susunya sudah dihilangkan. Sudah ditulis oleh kental manis dengan kata kental manis. Oke. Demikian kawan-kawan, semoga ini bermanfaat, dapat disikapi dengan positif dan bijak, dan semoga dapat memberikan pencerahan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.